Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ian Arianti dari PGMI semester 6 STAI Putra Galuh Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran inovasi pendidikan, yaitu inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran menurut Richard Weiner dalam Webster New World Dictionary and Communication disebutkan bahwa teknologi informasi adalah pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi lebih kepada pengerjaan terhadap data. Teknologi informasi menitik beratkan perhatiannya kepada bagaimana data diolah dan diproses dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Ya, dengan demikian semakin jelas bahwa kelahiran istilah teknologi informasi didasari perkembangan teknologi pengolahan data. Apabila teknologi komunikasi merupakan alat untuk menambah kemampuan orang berkomunikasi, maka teknologi informasi adalah pengerjaan data oleh komputer dan telekomunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, teknologi informasi merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin komputer dan komunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, manipulasi, menghantar, dan mempersembahkan suatu bentuk informasi yang besar. Ya, komputer yang mengendalikan semua bentuk idea dan informasi melainkan peranan yang sangat penting. Selanjutnya, hakikat teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan, terbentuk sebagai suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Revolusi ini terwujud dari kemajuan teknologi di bidang komputer pribadi, komunikasi data, dan kompresi bandwidth, data throughput dan data akses, integrasi multimedia, dan jaringan komputer. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesar adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Selanjutnya, konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sederhana dan semudah yang dibayangkan, karena banyak hal yang harus dipelajari, diperhatikan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum penerapannya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengadakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya ada faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Sebagai dasar untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran dalam setting sekolah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang harus agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk pembelajaran bisa berhasil. Yaitu faktor yang pertama, faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat.
Yang kedua, siswa atau peserta didik meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Yang ketiga, guru atau pendidik meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. Yang terakhir, faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran melalui internet. Ya, ada model-model pembelajaran internet. Ada 3 bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu yang pertama ada web course, yang kedua web-centric course, dan yang ketiga web-centered course. Selanjutnya ada pengembangan model pembelajaran melalui internet. Ya, untuk mengembangkan sistem pembelajaran berbasis internet, terlebih dahulu perlu diperlakukan pengajian atas seluruh unsur dan aspek, juga diperlukan pertimbangan penilaian atas beberapa hal. Antara lain, yang pertama keuntungan, yang kedua biaya pengembangan infrastruktur, serta pengadaan peralatan software. Yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, mengadakan peralatan serta software tidaklah sedikit. Yang keempat, biaya operasional dan perawatan. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, siswa. Selanjutnya, aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Ya, perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran rencana atau skenario yang memproyeksikan mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, aplikasi perencanaan pembelajaran yang berbasis e-learning pada dasarnya memuat rencana, perkiraan, dan gambaran umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Pada prinsipnya, dalam perencanaan pembelajaran terdapat 4 komponen utama, yaitu materi atau bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Dalam implementasi pembelajaran, terdapat model penerapan e-learning yang bisa digunakan, yaitu selective model, sequential model, static station model, dan laboratory model. Selanjutnya, kemasan dan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi menurut Tomalik 1995 menempatkan bahan ajar sebagai bagian dari unsur-unsur dinamis dalam proses belajar, di samping motivasi siswa, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar. Bahan belajar menurut Tomalik merupakan unsur belajar yang penting diperhatikan oleh guru. Melalui bahan tersebut, siswa dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Untuk itu, penentuan bahan belajar harus sesuai dengan tujuan. Ya, selanjutnya, teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut Richard Weiner dalam Webster New World Dictionary and Communication, disebutkan bahwa teknologi informasi adalah prosesan, pengelolaan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi lebih kepada pengerjaan terhadap data. Selanjutnya, pengembangan bahan pembelajaran. Bahan ajar atau learning materials merupakan bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar yang lazimnya berisikan tentang semua cakupan materi dari semua mata pelajaran. Bahannya sendiri merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, bisa berupa pesan visual, audio, maupun pesan
audiovisual. Secara umum, media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahan ajar yang tercetak dan bahan ajar yang tidak tercetak. Nah, bahan pembelajaran yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bahan tercetak dan kelompok bahan non-cetak. Yang termasuk bahan tercetak antara lain berupa buku, model, paket berprograma, komik, diagram, poster, dan leaflet. Sedangkan yang termasuk pada bahan ajar non-cetak seperti kaset audio, kaset video, VCD, dan film. Selanjutnya, prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada persiapan. Ya, untuk menyusun suatu bahan ajar, pada beberapa hal yang perlu disiapkan, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, materi bahan ajar, dan sumber-sumber lain yang sekiranya akan diperlukan dalam penulisan bahan ajar, seperti foto, gambar, bagan, atau yang lainnya. Ya, prosedur pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu penulisan draft bahan ajar. Ya, setelah bahan ajar disusun dan dikembangkan dengan menggunakan model tertentu, tahapan selanjutnya adalah diskusi isi draft bahan ajar. Diskusi dapat dilakukan melalui focus group discussion dalam KKG maupun MGMV dengan melibatkan beberapa ahli terkait, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli kurikulum. Bahan ajar yang telah didiskusikan dan telah mendapat berbagai masukan dari para ahli, kemudian direvisi sesuai dengan masukan yang ada. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan bahan ajar. Yang terakhir adalah penyelesaian. Tahap akhir dari kajian draft bahan ajar adalah memperhatikan aspek kebahasaan, keterbacaan, kosakata yang digunakan termasuk tingkat kesulitan bahasa, dikaitkan dengan penggunaan utama, kemudian kelengkapan bahan menunjang lainnya seperti gambar, tabel, dan sebagainya. Selanjutnya, pengemasan bahan pembelajaran. Secara leksikal, kata kemasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris package yang berarti bungkus, pak atau paket, sedangkan kata pengemasan merupakan terjemahan dari kata packaging yang berarti mengepak atau membungkus. Aspek kemasan merupakan bagian dari proses perancangan desain yang berkaitan dengan fungsi dan penampilan sebuah produk. Adapun produk yang dimaksud adalah bahan belajar melalui teknologi informasi. Dengan demikian, bahan ajar atau produk yang dimaksud harus memenuhi persyaratan, terlindungi dan terjaga dalam kondisi yang baik, memberi kesan mudah difungsikan, mudah didistribusikan secara ekonomis, efektif biayanya, dan memiliki daya jual. Selanjutnya ada kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada kawasan desain, yang kedua ada kawasan pengembangan, yang ketiga ada kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan pengolahan, dan yang terakhir ada kawasan penilaian. Nah, kawasan desain seringkali membatasi pada fungsi perencanaan baik pada tingkat makro dan mikro. Dalam hal penggunaan teknologi, penelitian, dan teori desain seringkali mengikuti eksplorasi praktisi mengenai kemuskilan dan kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak yang baru. Nah, kawasan pengembangan berakar dari persoalan produksi media. Pengembangan yang dimaksud adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Ya, kawasan ini mencakup berbagai variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran dan tidak hanya terdiri dari perangkat keras pembelajaran melainkan juga perangkat lunaknya. Ya, kawasan pemanfaatan merupakan kawasan tertua dari kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual. Dengan didirikannya museum-museum sekolah, salah satu bentuk konkretnya adalah mempersiapkan pameran untuk
pembelajaran untuk tujuan pembelajaran. Kawasan pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kompleksitas pengelolaan berbagai macam sumber, personil, usaha desain maupun pengembangan akan semakin meningkat dengan membesarnya usaha dan sebuah institusi pendidikan. Kawasan penilaian, kawasan ini adalah kawasan di mana terjadi proses penentuan mengenai tindaknya pembelajaran dan pelajar. Penilaian dimulai dengan analisis masalah sebagai langkah awal yang penting dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran karena tujuan dan hambatan dijelaskan dalam langkah ini. Ya, penilaian sebagai komponen terakhir dalam pembelajaran berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan. Apabila tujuan tersebut belum tercapai, melalui pendekatan pembelajaran e-learning, kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil dapat dilakukan secara bervariasi. Setiap siswa dapat melihat dan mengikuti suruhan-suruhan yang berada pada halaman web. Bisa berupa pertanyaan, tugas-tugas, dan latihan yang harus dikerjakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.